Bab 261 Kenalan lama dari FBI. Luke tersenyum dan berkata, "Terima kasih, bos. Dustin pasti melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak istimewa ini untuknya." Luke bebas mengatakan apapun yang dia inginkan di wilayahnya, dan FBI tidak akan bisa memainkan trik apapun. Bos yang baik selalu membela bawahannya di saat-saat genting. Dustin melambaikan tangannya. "Anda bekerja untuk divisi kejahatan besar, tentu saja kami mendukung Anda. Itu saja untuk saat ini. Jangan mengambil kasus apapun dalam beberapa hari ke depan." Petik 2. Luke tahu bahwa Dustin takut mereka akan disergap oleh Bullseye saat menyelidiki sebuah kasus. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Oke, kita pergi." Dustin mengangguk, dan Elsa pergi bersama mereka. Sama seperti bagaimana Dustin mendukung Luke di depan sutradara, Elsa berada di kantor Dustin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Dustin bahwa dia sepenuhnya mendukung Luke. Dia juga menjelaskan posisinya kepada Luke dan Selina. Elsa membawa mereka ke ruang pemeriksaan, di mana 3 agen FBI sedang menunggu. Luke dan Selina sama-sama geli melihat mereka. "Oh, sudah lama sekali, Agen Charles dan Kapten Wells." Para agen FBI menanggapi dengan senyuman. Mereka ingat Luke ketika mereka membaca arsipnya. Elsa sedikit bingung. "Apakah kalian saling mengenal?" Luke berkata sambil tersenyum, "Kami bertemu Kapten Wells di Houston. Karena mereka saling kenal, pertemuan itu berjalan jauh lebih lancar." Luke tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan kasus tadi malam serta kasus toko donat untuk menggambarkan kemampuan Bullseye. 1 jam kemudian, Kapten Wells mengulurkan tangannya. "Terima kasih atas kerjasamamu, Luke dan Selina." Luke berjabat tangan dengannya. "Kamu terlalu baik. Saya juga berharap orang itu akan ditangkap lebih cepat daripada nanti. Dia terlalu berbahaya." Wells menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika Bullseye begitu mudah ditangkap, dia pasti sudah dijebloskan ke penjara untuk penjahat khusus sejak lama. Selain itu, Bullseye selalu menyerang dari sudut gelap pada jarak jauh, sulit untuk mengatakan berapa banyak kasus hasil karyanya. Benar-benar sulit untuk menangkap Bullseye di kota besar yang penuh dengan gedung pencakar langit dan orang-orang. Setelah melihat Kapten Wells dan Agen Charles, semua orang kembali ke kantor Elsa. Setelah Selina menutup pintu, Elsa menghela nafas. "Kenapa ini terus terjadi padamu?" Luke bertanya, "Apakah kamu bersedia memberiku liburan, Elsa?" Elsa berkata, "Kamu melakukan perjalanan ke New York dan satu lagi ke Paris. Kemudian, Anda mengunjungi Las Vegas dan Woodsburg. Sekarang, aku harus memberimu liburan lagi." Lukas mengangkat bahu. "Aku tidak benar-benar memintanya." Elsa berkata, "Baiklah. Omong-omong, aplikasi itu disetujui, 2 pemula akan dimulai dalam 1 atau 2 hari. Anda dapat melatih mereka jika Anda bebas dalam beberapa hari ke depan." Petik 2. Luke berkata, "Baiklah, suruh mereka datang mencari kita." Elsa berkata, "Baiklah, pergilah, biarkan aku kelelahan di kantorku." Dia terdengar agak putus asa. Tapi bisakah dia menyalahkan Luke? Tentu saja tidak. Luke jelas lebih mungkin daripada detektif lain untuk mengalami situasi seperti ini karena kemampuannya. Jika dia bukan petarung yang cakap, Roger tidak akan meminta bantuannya, dan tidak akan ada masalah. Namun, jika Luke tidak masuk sebagai cadangan, Roger dan rekannya bisa saja berakhir di kamar mayat. Itu adalah berita terbesar di divisi kejahatan besar ketika tidak ada yang tewas dalam sebuah kasus. Saat mereka meninggalkan departemen dan menuju mobil mereka, Selina berkata, "Saya mungkin harus berbagi tiramisu dengan Elsa. Lagi pula ini hampir tengah hari." Luke tahu Selina hanya mengasihani Elsa yang begitu sibuk. "Pergilah kalau begitu. Aku akan menunggu untuk Anda." Selina dengan murah hati memberi Elsa sebagian besar tiramisu, sebelum dia dan Luke kembali ke rumah. 3 hari berikutnya berlalu tanpa insiden, kecuali bahwa pada suatu malam Luke pergi keluar untuk mengambil barang-barang. Barang-barang itu adalah bahan-bahan yang diperoleh Damon untuknya. Materi mempercepat kemajuan Luke dalam membuat peralatan. Damon telah membeli hampir setengah dari bahan-bahan yang ada di daftarnya, dan cukup untuk menahan Luke cukup lama. Luke bahkan membuat sendiri telepon baru ketika dia bebas. Setelah mengujinya selama sehari, dia menelepon Jenny. "Hei, bagaimana kabarmu?" Jenny terkejut menerima teleponnya. "Apakah kamu bebas?" Luke berkata tanpa daya, "Aku sedang menghadapi sesuatu dan belum bisa bertemu denganmu." Jenny kecewa. "Oke, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Luke berkata, "Perusahaan kami mendapatkan bisnis baru. Anda harus pergi dengan manajer PR saya yang tidak berguna dan berbicara dengan Google."
Jenny, hah, Luke, orang itu telah menghubungi Google, tetapi bahkan tidak dapat melihat salah satu manajer senior mereka, jadi saya hanya bisa mengandalkan Anda. Jenny, aku akan mencoba. Luke berkata, saya akan memberikan barang-barang yang diperlukan untuk Bobby, manajer PR saya. Hubungi saja dia. Jenny, Tuan, CEO, apakah Anda benar-benar tidak akan memeriksa perusahaan Anda sekali? Lukas tersenyum pahit. Tentu saja dia mau. Tapi dia tidak tahu apakah Bullseye sudah pergi. Pria itu tidak keberatan. Saya sibuk dengan sebuah kasus. Aku akan datang mencarimu setelah ini selesai, kata Luke. Kemudian, dia bertemu Bobby di departemen kepolisian dan memberinya telepon baru yang dia buat serta aplikasi navigasi. Dia juga memberi tahu Bobby tentang Jenny. Setelah lama ragu, Bobby berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang Anda berikan kepada saya. Saya sedang berpikir untuk berhenti. Lukas melambaikan tangannya. Jangan, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Bobby bingung. Hah? Tidak menyelesaikan apapun adalah melakukan pekerjaan dengan baik. Luke berkata, kamu belum pernah melakukan PR sebelumnya. Sudah cukup baik bahwa Anda mengetahui mengapa mereka tidak tertarik pada peta navigasi. Bahkan Jenny mungkin tidak dapat membuat kesepakatan dengan mereka, tetapi kita harus mencoba. Lakukan yang terbaik untuk membantunya. Bobby bertanya, bagaimana saya harus membantunya? Lukas menatapnya. Kau tidak melupakan kemampuanmu, kan? Jangan bilang bahwa Anda belum membuat kemajuan apapun. Petik 2. Bobby ragu-ragu, lalu mengangguk. Aku sedikit lebih baik sekarang, tapi aku hanya bisa merasakan emosi orang lain secara samar. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa berguna. Petik 2. Luke berkata, sudah cukup. Ini akan menjadi lebih berguna selama Anda terus berlatih. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu Jenny apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menangani negosiasi, mengerti? Petik 2. Bab 262 melatih pemula. Bobby mengangguk. Luke berkata, itu saja untuk saat ini. Hubungi saya jika ada hal lain. Gaji Anda akan ditransfer ke rekening Anda secara teratur. Bobby merasa sedikit bersalah. Dia tidak berpikir bahwa pekerjaannya baru-baru ini bernilai gaji tahunan $100.000. Luke berhenti bicara dan menyuruh Bobby menghubungi Jenny. Dengan melibatkan Bobby dan Jenny dalam negosiasi, dia berharap mereka bisa saling membantu dan menahan diri. Juga, dia tidak bisa membiarkan Bobby pergi, atau pria itu akan pergi dan mengganggu Sirah lagi. Lebih penting lagi, Luke mendambakan kemampuan komunikasi mental Bobby, dan dia harus membuang waktu mencari Bobby jika pria itu menghilang lagi. Dia tidak takut Bullseye menemukannya melalui perusahaan ini. Korporasi itu tidak langsung terdaftar di bawah Luke atau Selina, tetapi melalui perusahaan lepas pantai. Tidak akan sulit bagi FBI atau IRS untuk mengetahui bahwa Luke mengendalikan perusahaan, tetapi penjahat seperti Bullseye pasti tidak akan menemukannya. Itu mudah. Luke tidak melakukan ini untuk menghindari pajak, tetapi murni untuk menghindari masalah. Pada hari ke-8 setelah Damon mampir, Luke dan Selina kembali bekerja. Tak satu pun dari mereka yang menganggur selama seminggu terakhir. Selain pelatihan mereka sendiri, mereka harus mempersiapkan dua pemula yang baru saja dipindahkan ke tim Elsa. Kedua pemula itu adalah Billy Walter, seorang pemuda kulit hitam, dan Elizabeth Parker, seorang wanita kulit putih. Elsa mengirim mereka untuk belajar di bawah Luke dan Selina. Berbeda dari detektif kawakan lainnya, Luke tidak menyimpan trik investigasi untuk dirinya sendiri. Dia tidak bertindak seperti atasan, karena Elsa adalah bos pemula dan bukan dia. Dia hanya seorang tutor untuk dua detektif baru. Dia berbicara dengan dua pemula terutama di departemen kepolisian. Dia tidak melakukan apapun untuk mereka, tetapi hanya menunjukkan kepada para pemula cara terbaik untuk melakukan sesuatu pada saat yang tepat. Adapun kerja kerasnya, para pemula harus melakukannya sendiri, dan Luke tidak ikut campur. Kedua pemula itu menghormati Luke. Ketika mereka dipindahkan ke departemen, Elsa telah menghubungkan pencapaian Luke dengan mereka. Dalam tragedi baru-baru ini di mana pasukan SWAT dimusnahkan, Luke adalah satu-satunya orang yang selamat setelah melawan penembak misterius itu. Alasan Elsa memberitahu mereka bahwa ini sederhana, dan itu untuk mengekang arogansi para pemula. Menyaksikan pelatihan menembak Luke dan Selina adalah pembuka mata bagi para pemula. Selina baru berusia 24 tahun dan seorang wanita, tetapi dia adalah salah satu penembak terbaik di divisi kejahatan besar. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Luke. Saat dia berlatih quick draw, dua target yang berjarak 10 meter terkena hampir bersamaan.
Mereka benar-benar dapat membayangkan bahwa mereka tidak akan bertahan 1 detik pun jika mereka bertemu dengan seorang penembak yang terampil seperti Luke. Elizabeth bahkan menyatakan dengan kagum bahwa Luke harus menjadi manusia tercepat di dunia. Luke dengan cepat menolak gelar itu. Anda harus mengatakan itu kepada Bob Munden. Aku tidak secepat dia. Elizabeth bertanya, siapa itu? Luke berkata, dia memegang rekor dunia untuk quick draw pada 0,0175 detik. Dia berusia 50-an, tapi dia masih muda. Elizabeth kehilangan kata-kata. Beban Elsa berkurang sekarang karena Luke membantu melatih para pemula. Minggu ini tidak melelahkan seperti yang dia pikirkan. Ketika Luke dan Selina kembali bekerja, mereka tidak merasa seperti pulang dari liburan karena mereka masih datang ke kantor polisi setiap hari selama seminggu terakhir. Mengambil kasus baru dari Elsa, mereka mempelajarinya di meja mereka. Ekspresi Luke rumit ketika dia membaca file kasus. Dia bertanya-tanya apakah pelakunya adalah Damon dan Mindy. 8 pengedar narkoba di distriknya tewas di sebuah rumah tadi malam. 2 dari mereka ditembak, dan 6 tewas dengan pisau. Sementara Elizabeth dan rekannya telah menangani kasus ini, mereka sebenarnya hanya akan membantu Luke dan Selina keluar dan belajar dari mereka. Merenung sejenak, Luke memberitahu Selina bahwa mereka akan memeriksa TKP. Itu adalah bangunan tua di lingkungan yang mengerikan. Bahkan sebelum Luke masuk, hidung tajamnya memberitahunya bahwa tebakannya benar. Ini memang hasil karya Damon dan Mindy. Tapi mengapa Anda harus melakukannya di distrik saya? Luke merasa rumit. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat darah di mana-mana di dinding dan perabotan. Mengingat Mindy dan pedang panjangnya yang unik, tidak sulit bagi Luke untuk membayangkan pertempuran di kepalanya. Adapun 2 pria yang tertembak, Luke dapat dengan mudah mengatakan bahwa Damon yang melakukannya dari luar gedung sebagai kedok Mindy. Setelah mengetahuinya, Luke segera kehilangan minat. Bisakah dia benar-benar menangkap Damon dan Mindy? Mereka melakukan hal yang persis sama seperti Luke ketika dia keluar sebagai main hakim sendiri, hanya saja mereka lebih terang-terangan tentang hal itu. Dia harus mengingatkan mereka untuk tetap low profile nanti. Akan lebih mudah bagi polisi jika mereka membuat adegan itu terlihat seperti pengedar narkoba yang saling membunuh. Ketika penyelidikan selesai, Elizabeth bertanya, Luke, apa pendapatmu tentang kasus ini? Luke berkata dengan sungguh-sungguh, ini mungkin konflik geng. Jika Anda ingin menyelidikinya, Anda dapat menindaklanjuti kasus ini selama beberapa hari, tetapi batalkan jika Anda tidak menemukan petunjuk apapun. Petik 2. Elizabeth tahu bahwa Luke menyiratkan bahwa dia tidak berharap tentang kasus itu. Dia dan rekannya memiliki beberapa kasus di tangan. Sekarang Luke menyatakan kurangnya minatnya dalam kasus ini, mereka tidak benar-benar termotivasi untuk mengejarnya lebih jauh. Setelah mereka pergi, Luke berpikir sejenak, lalu mengirim pesan kepada Damon untuk mengambil perlengkapannya malam ini. Bab 263 Bullseye lagi. Mereka tidak bisa tinggal di Los Angeles lagi. Mereka jelas di sini untuk bersaing dengan saya. Luke bergumam pada dirinya sendiri. Jika ayah dan anak itu bisa menyembunyikan diri dengan baik, Luke tidak akan keberatan sama sekali karena terlalu banyak gangster di Los Angeles. Namun, keduanya jelas tidak berniat membersihkan diri mereka sendiri. Mereka hanya membunuh gangster, menjara uang mereka, menghancurkan obat-obatan dan pergi, tidak seperti Luke yang hanya membuat gangster hilang tanpa mengubah semuanya menjadi kasus pembunuhan. Jika bukan karena dia khawatir tentang Bullseye, Luke bisa mendapatkan 1000 pengalaman dan poin kredit dalam seminggu terakhir. Di ujung lain, Damon menerima pesan dan memberikan teleponnya kepada Mindy. Mindy, terjemahkan ini. Mindy melemparkan pisau kupu-kupunya ke pilar tidak jauh dan membaca pesannya. V mengatakan bahwa barang akan dikirim malam ini. Damon mengangguk. Pengiriman 2 hari sebelum deadline. Tidak buruk. Kita tidak perlu lagi berkeliaran di wilayah asing. Mindy berkata, New York jauh lebih baik. Kami tahu geng mana yang kaya. Damon, bagaimanapun, berubah menjadi serius. Tapi Frank meyakinkan Kingpin untuk mengirim Bullseye mengejar kita. Jika bukan karena alat yang disediakan Murphy sebelumnya, Bullseye akan melacak kami saat kami mencoba menyabot bisnis mereka. Kita akan melawannya jika kita tidak bisa menghindarinya. Mindy menyatakan dengan agresif. Damon menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Bullseye adalah pria yang tangguh. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menyergapnya tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah kami mendapatkan peralatan kami, saya akan mencoba memancingnya ke dalam jebakan dan membunuhnya. Petik 2. Mindy curiga. Apakah dia akan jatuh cinta semudah itu? Damon berkata, paling tidak, kita bisa memberinya pelajaran.
Dia akan terus mengejar kita seperti anjing gila jika kita tidak menunjukkan kepada mereka betapa baiknya kita. Dia juga di Los Angeles sekarang. Saya sangat yakin bahwa dialah yang membunuh tim SWAT tempo hari. Luke tidak tahu bahwa Bullseye telah mengikuti Damon dan Mindy ke Los Angeles. Dia masih memberikan sentuhan akhir pada peralatan. Karena dia punya banyak waktu luang dalam beberapa hari terakhir, dia telah membuat rompi gratis untuk pergi dengan peralatan yang dipesan Damon. Rompi itu terbuat dari sisa-sisa rompi anti peluru khusus miliknya. Itu terlalu kecil untuk dikenakan oleh orang dewasa berukuran biasa, tetapi Mindy sebagai seorang gadis kecil masih bisa menggunakannya. Itu adalah hak istimewa khusus untuk gadis kecil yang lucu. Malam telah tiba pada saat dia selesai. Dia menyuruh Selina menyalakan sistem alarm rumah sebelum dia pergi. Dia meletakkan peralatan di pabrik yang ditinggalkan dan mengatur pengawasan sebelum dia mengirim pesan ke Damon. 10 menit kemudian, Damon dan Mindy tiba. Luke baru saja keluar ketika dia mendengar peringatan di earphone-nya. Mobil tidak dikenal terdeteksi. Saat dia berjalan, Luke menarik video pengawasan di telepon palsunya. Dia melihat 2 truk, diikuti oleh 3 mobil, memasuki gerbang pabrik yang ditinggalkan. Merenung sejenak, Luke menghilang ke dalam kegelapan. Dengan peralatan yang baru saja dia tingkatkan, dia diam-diam mendekati para penyusup. Pada saat itu, dia mendengar peringatan lain di earphone-nya. 36 target terdeteksi. 30 dengan senjata otomatis. Luke mengerutkan kening dan mengamati mereka dengan kacamata penglihatan malam yang dia keluarkan dari inventarisnya. Dia mengamati orang-orang bersenjata itu, lalu memusatkan perhatiannya pada orang-orang yang turun dari mobil. Kelima orang yang berjas hitam itu jelas berbeda dengan para penembak lain yang dilengkapi dengan rompi perang dan helm. Namun, mereka tidak terlihat seperti agen SHIELD seperti Cheney, tetapi lebih seperti gangster. Akhirnya, Luke memusatkan perhatiannya pada orang terakhir. Dia adalah satu-satunya orang dari mobil yang tidak mengenakan jas. Namun, jubah kulitnya yang keren dan tato Bullseye yang aneh di dahinya mengingatkan Luke akan sesuatu. Tepat sasaran. Itu adalah Bullseye. Berpikir cepat, Luke mengeluarkan ponsel palsunya dan mengirim pesan ke Damon. Kemudian, dia mengeluarkan peralatannya dan dengan cepat memakainya. Sesaat kemudian, dia ditutupi satu set baju besi hitam murni. Selain perlindungan, armor itu juga bisa menyamarkan bentuk tubuhnya sepenuhnya, karena dia tidak ingin dikenali oleh Bullseye. Setelah semuanya selesai, Luke mengarahkan M4A1 di tangannya ke arah musuh. 100 meter jauhnya, Bullseye, yang melihat bawahannya maju, merasakan krisis yang kuat. Tanpa ragu-ragu, dia menunduk dan bersembunyi di bayang-bayang mobil. Bang, bang, bang. 3 tembakan memecah kesunyian pabrik. Luke diam-diam tertawa. Dia tahu bahwa itu tidak akan semudah itu. Bullseye bukanlah lawan yang bisa dihabisi dalam satu serangan. Namun, sekarang Luke telah memulai serangan, dia tidak akan berhenti begitu saja. Dia mengarahkan M4A1-nya ke mobil, jarinya dipelatuk. Selama Bullseye terkena 1 kali, sistem mungkin menentukan bahwa Luke menang, karena Luke tidak ditembak kali ini. Ketika dia menghabiskan peluru di majalah, Luke mulai bergerak cepat. Bang, bang, suara pistol tidak begitu jelas di tengah suara senapan mesin ringan para pria bersenjata itu, tetapi 2 peluru mengenai tempat Luke berdiri. Jika Luke terlambat setengah detik, dia akan dipukul di wajahnya. Luke, bagaimanapun, lebih bersemangat dari sebelumnya. Sudah lama sejak dia mengeluarkan kemampuan penuhnya, mengingat identitasnya sebagai detektif polisi. Akhirnya, dia menghadapi lawan yang menantang, dan dia bukan lagi Luke Coulson, tapi V. Luke melompat dari gedung dengan tali bergulatnya. Setelah dia mendarat, dia bergerak maju dengan pola yang tidak menentu. Sementara itu, dia mendengar peringatan elektronik di earphone-nya. 2 musuh 12 meter ke kiri, 1 musuh 23 meter ke kanan. Bab 264 pertempuran sengit itu adalah sistem radar medan perang yang diciptakan Luke baru-baru ini. Itu bisa mengunci musuhnya dan memberitahunya tentang lokasi mereka berdasarkan kamera pengintai yang dia siapkan sebelumnya. Tentu saja, sistemnya tidak secanggih Jarvis, dan dengan inderanya yang tajam, Luke tidak perlu terlalu mengandalkannya. Tetapi saat dia terus meningkatkan sistem, tim dan teman-temannya yang tidak memiliki kemampuan super juga dapat menggunakannya. Luke tidak terburu-buru untuk melenyapkan para penembak. Sebaliknya, dia bergerak cepat dan membiarkan orang-orang itu hidup untuk mengganggu pengamatan Bullseye. Bang, bang, bang. Setelah Luke menembak 3 kali, Bullseye yang baru saja melesat ke sudut, tersentak ke belakang, dan 3 lubang peluru muncul di kayu di depannya.
Dia melangkah mundur dan mencibir. Dengan jentikan tangannya, 3 belati terbang membentuk lengkungan yang aneh. Dia baru saja membuang belati, ketika wajahnya berubah dan dia jatuh ke posisi merangkak dan dengan cepat merangkak beberapa meter jauhnya. Bang! 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 3 lubang peluru lainnya muncul di belakangnya. Bullseye menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang mengerikan. 3 belati yang dia lempar tidak mengenai musuh. Lebih jauh lagi, musuh bahkan menggunakannya untuk menentukan lokasinya dan menembak balik ke arahnya. Luke tidak bisa lebih bersemangat lagi. Bullseye benar-benar hebat dalam melempar pisau. Luke sudah mulai berlari setelah tembakan pertamanya, kalau tidak, dia akan dipukul di bagian belakang kepalanya. Dia memakai helm, tapi dia tidak berencana untuk mencari tahu apakah belati Bullseye bisa menembusnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Bullseye, atau apakah orang lain memiliki keterampilan yang lebih baik yang belum dia tunjukkan. Damon dan Mindy dengan cepat memasang peralatan di pabrik yang ditinggalkan setelah Luke memperingatkan mereka bahwa Bullseye ada di sini. Tak hanya itu, Luke juga menjelaskan secara singkat kemampuan Bullseye kepada mereka. Pria itu pada dasarnya tidak akan melewatkan target dalam jarak 100 meter, dan belatinya bahkan bisa melengkung dan membelok untuk membunuh musuhnya. Luke juga secara khusus memperingatkan ayah dan anak itu untuk menggunakan perlengkapan baru untuk menjauh. Damon dan Mindy tidak takut pada Bullseye karena mereka sendiri adalah pembunuh berpengalaman, tetapi mereka tidak akan mengabaikan pendapat Luke. Mereka mengenakan peralatan baru dan dengan hati-hati mengamati pertempuran di luar dengan perangkat pengawasan baru yang diberikan Luke kepada mereka. Mereka selalu penasaran dengan Murphy orang seperti apa dia. Tepatnya seberapa kuat dia. Mereka tidak bisa mengatakan seberapa baik V dari pertemuan mereka di New York ketika mereka menyingkirkan pengedar narkoba, karena pengedar narkoba itu terlalu lemah. Sekarang, Bullseye yang terkenal dari perut New York akan bertarung habis-habisan dengan V. V secara khusus meminta mereka untuk tidak ikut campur, jadi mereka memutuskan untuk tidak ikut campur kecuali V kalah. Tapi ada masalah. Mereka mengamati sebentar, hanya untuk merasa sulit membedakan antara kedua pria itu. Kedua pria itu berpakaian hitam, dan tidak ada banyak cahaya di pabrik. Kedua pria itu juga bergerak secepat hantu. Setiap kali tembakan terdengar, mereka akan menghindar dan menghilang. Sesaat kemudian, ayah dan anak itu menemukan cara untuk membedakan siapa adalah siapa, dan itu melalui senjata mereka. V menggunakan M4A1, sedangkan Bullseye menggunakan Beretta. Suara kedua senjata itu sama sekali berbeda. Namun, itu tidak membuat banyak perbedaan bagi Damon dan Mindy, yang berkeringat keras setelah hanya menonton selama 1 menit. Meskipun mereka memiliki peralatan pengawasan dan tidak terlibat dalam pertempuran, mereka hampir tidak bisa melacak kedua pria itu saat yang terakhir melepaskan tembakan. Ini hanya menunjukkan bahwa Damon dan Mindy tidak mampu bertarung pada level seperti itu, dan mereka mungkin mati dalam waktu kurang dari 1 menit jika mereka ikut campur. Luke benar-benar lupa tentang Damon dan Mindy. Saat dia beradaptasi dengan ritme serangan Bullseye, gerakan Luke menjadi lebih cepat dan lebih agresif. Dia belum pernah melawan lawan yang luar biasa, meskipun pas, seperti ini sebelumnya, jadi dia memiliki banyak kekurangan. Sekarang, pengalaman pertempurannya meningkat dengan cepat, dan dia menggunakan trik canggih yang tidak pernah dimainkan ketika dia berurusan dengan penjahat biasa. Dia menjadi semakin akrab dengan kemampuan bertarungnya. Bullseye adalah batu asahan terbaik untuk mengasah dirinya sendiri. Meskipun Bullseye mengayunkan belati ke arah Luke dari tempat yang paling tidak terduga, Luke tidak takut sama sekali. Pas dia bersemangat, tetapi kepalanya sangat jernih. Dia menikmati pertempuran itu. Sementara dua ahli terlibat dalam pertempuran, orang-orang bersenjata yang terjebak di antara menderita. Meskipun mereka menembaki musuh tanpa henti dari balik perlindungan, mereka tidak mengenai apapun pada akhirnya. Karena mereka bahkan lebih lemah dari Damon dan Mindy, semakin sulit bagi mereka untuk membedakan antara dua pria dalam pertempuran. Adapun dua ahli, orang-orang bersenjata ini hanya pion di medan perang, dan senapan mesin ringan mereka lebih seperti mainan daripada senjata. Bullseye bahkan pernah memblokir peluru Luke dengan salah satu pria bersenjata itu. Namun, kedua pria yang bertarung dengan gila di medan perang sama-sama tahu bahwa Luke secara bertahap menang. Ada 2 alasan. Pertama, Luke telah mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Gerakannya yang cepat cukup memusingkan bagi Bullseye. Jika Bullseye kurang terampil dalam menembak dan melempar pisau, dia tidak akan bisa menghentikan serangan Luke. Pada akhirnya, Bullseye malah membidik kaki Luke, berharap bisa melukainya dan membatasi pergerakannya. Kedua,
Luke pada dasarnya memiliki persediaan peluru yang tiada habisnya dalam pertempuran ini, dia memiliki lusinan majalah dalam inventarisnya. Bullseye, di sisi lain, telah menghabiskan peluru di Beretta 92 FS-nya. Dia harus mengambil salah satu senapan mesin ringan pria bersenjata itu. Begitu dia menghabiskan peluru di senapan mesin ringan ini, itu akan menjadi momen berbahaya lagi baginya, apakah dia harus mencari magasin baru atau mengambil senapan mesin ringan lain. Yang lebih kritis, Bullseye juga kehabisan pisau. Bab 265 meledakkan semuanya jika Anda berpikir Anda baik. Bullseye tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi musuh yang tidak bisa dia bunuh dengan 50 belati. Dia masih bisa bertarung tanpa pisau, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan bakatnya tanpa belati spesialnya, serangan pisaunya adalah yang termudah dan paling tangguh. Lawan yang dia hadapi ini lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa belati spesialnya, dia mungkin terbunuh seketika. Akhirnya, Bullseye dengan dingin memberikan perintah pertamanya sejak awal pertempuran, menyebar dan menyerang dengan semua yang kamu punya. 20 pria bersenjata yang tersisa menjalankan perintahnya tanpa ragu-ragu. Segera, suara tembakan terdengar. Bahkan Luke harus mundur dalam menghadapi serangan ini. Tidak hanya mereka menembak, mereka juga melemparkan beberapa granat. Jika dia terpojok oleh orang-orang bersenjata ini bahkan untuk sesaat, Bullseye mungkin bisa menusuknya dengan belati. Detik berikutnya, bagaimanapun, Luke tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Bullseye melompat ke dalam mobil dan pergi. Sementara itu, orang-orang berjas yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran itu masuk ke dua mobil lainnya dan melarikan diri bersamanya. Luke bangkit dan hendak menembak mereka, ketika orang-orang bersenjata di dekatnya tiba-tiba meledak. Ya, mereka benar-benar meledak. Debu dan asap tebal yang tercipta akibat ledakan langsung menghalangi pandangan Luke. Luke berjongkok dan mengutuk. Dia telah mencium bau bom pada orang-orang bersenjata itu sebelumnya, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa bom itu mungkin merupakan tindakan pencegahan di pihak Bullseye. Dalam 10 detik berikutnya, semua pria bersenjata itu meledak, termasuk mereka yang telah terbunuh sebelumnya. Luke dengan cepat mundur, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dan mengirim pesan ke Damon. Dia juga mencium sejumlah besar bahan peledak di truk. Truk-truk itu belum meledak, mungkin karena Bullseye ingin memancingnya lebih dekat sebelum meledakkan bom. Adalah umum untuk mengejar seseorang melalui rute yang sama persis. Jika Luke tidak memiliki hidung tajam, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Dia berlari keluar dari pabrik, mengitari truk, dan bergegas ke mobilnya sendiri. Pada saat itu, truk-truk tiba-tiba meledak, dan pecahan puing-puing ditembakkan dengan kekuatan yang dahsyat. Luke tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik dinding. Dia bertanya-tanya berapa banyak bom yang dimasukkan Bullseye ke dalam truk. Untungnya, truk-truk itu berjarak 100 meter dari pabrik tempat Damon dan Mindy berada, dan mereka berdua sudah dievakuasi setelah Luke mengirim pesan. Luke mengirim pesan lain ke Damon, menyuruh mereka keluar dari Los Angeles sesegera mungkin. Dia masuk ke mobilnya sendiri dan dengan cepat mengejar Bullseye. Segera, dia mencium bau ketiga mobil itu. Mobil yang dikendarainya adalah mobil yang dimodifikasi dan hanya dimaksudkan untuk membantu menyembunyikan identitasnya, jadi itu juga bukan yang teratas. Namun, 3 mobil Bullseye adalah mobil Benz terbaik, dan pengemudinya juga cukup terampil. Ada beberapa mobil di jalan pada malam hari. Mobil Bullseye bahkan menerobos lampu merah. Tentu saja, Luke harus mengikuti mereka. Dia bertanya-tanya apakah sistem akan menghukumnya karena pelanggaran lalu lintas. Tetapi sistem mengakui bahwa dia mengejar penjahat dan tidak menghukumnya karena itu. Luke mengerutkan kening saat 3 mobil di depannya melaju. Setelah mencapai jalan raya, mobil Bullseye melaju ke depan dengan kecepatan penuh tanpa berbelok. Mobil mereka lebih baik daripada mobil Luke, dan mereka mengabaikan lampu lalu lintas, jadi Luke tidak bisa mengejar mereka. Kejar-kejaran mobil itu cukup heboh. Mobil polisi sudah datang. Mereka belum mengejar, tetapi seperti prosedur LAPD, sebuah helikopter akan dikerahkan paling lambat dalam 10 menit. 5 menit kemudian, ada sirene mendekat dari segala arah. Jelas, balapan antara Luke dan Bullseye di jalan raya telah menarik perhatian polisi. Saat itu, mobil-mobil telah mencapai pantai. Tiba-tiba, Benz di belakang meledak. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Dia menyentak roda kemudi dan membelok ke jalan lain untuk menghindari ledakan dari ledakan. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan pengejaran. Sial, Anda tidak melarikan diri hari ini. Meledakkan mobil Anda sendiri jika Anda pikir Anda cukup baik. Sesaat kemudian, mobil Benz kedua juga meledak,
yang membuat jarak antara mobil Bullseye dan Luke semakin jauh. Setelah 2 menit lagi, boom. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, Luke menatap dermaga bobrok tidak jauh, sebelum dia kembali ke mobilnya tanpa ragu-ragu. Bullseye benar-benar sudah cukup gila untuk meledakkan mobilnya sendiri. Tentu saja, Bullseye sudah pergi dengan kapal saat itu sebelum meledakkan mobil dan dermaganya. Pria itu telah menciptakan 4 ledakan di area ini dalam 10 menit terakhir, dan Luke akan bertanggung jawab jika dia tidak kabur tepat waktu. Lagi pula, dia tidak punya perahu. Mustahil baginya untuk mengejar Bullseye. Dengan cepat meninggalkan Los Angeles, Luke menenggelamkan mobil di sebuah teluk. Dia mengambil jalan memutar yang besar, dan kemudian kembali ke rumah dengan taksi. Ketika dia sampai di rumah, Selina keluar dari ruang bawah tanah. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Setelah beberapa refleksi, Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya baik-baik saja. Sebenarnya, aku merasa cukup baik." Selina mengamatinya sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Luke merasa geli. "Baiklah, aku akan mandi. Nonton TV dulu." Selin bingung. "Hah?" Luke berkata, "Periksa berita terbaru." Setelah mandi, dia menonton berita tentang ledakan beruntun di sepanjang pantai La. Dia merasa beruntung setelah menonton sebentar. Untungnya, tidak ada orang di pabrik atau di dermaga, dan tidak ada korban yang tidak bersalah yang terluka. 2 mobil yang diledakkan sebelum mencapai dermaga telah melukai 3 orang, tetapi tidak terlalu parah.